Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibarallah isma'u qala Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله معاشر المسلمين والmuslimat. Pujian dan syukur kita yang sangat mendalam kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Salawat dan salam kita untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah, ayat yang tadi dibaca sewaktu kita solat subuh di rakaat pertama bersama imam. Di dalam ayat itu saja ada seruan yang maha indah dari kalam Rabbul Alamin, bahagian daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala, menghimbau hambanya yang akan sakaratul maut, menghimbau hambanya yang akan melepaskan ruh, nafas nyawanya dari badan, menuju keharibaannya, kembali ke sisinya. Hanya di surat itu saja, surat Al-Fajr. Ibarat tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan dapat panggilan begini menjelang akhir hayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya orang beriman yang akan meninggal, yang akan dipanggil dengan panggilan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang punya nafsu yang tentram, wahai yang punya jiwa tenang, wahai yang punya ruh telah bersih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang saatnya pulanglah engkau kembali kepada yang menciptakanmu dalam keadaan engkau rindu untuk berjumpa dengannya, dalam keadaan Allah pun senang berjumpa denganmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau hai hambaku
ke dalam kelompok hamba-hambaku yang lain yang telah mendahuluimu. Wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surga yang telah aku siapkan. Masuklah engkau, hamba. Ini hanya Allah panggil untuk orang beriman saja yang akan sakaratul maut. Hanya di surat Al-Fajr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, panjang sekali hadisnya. Ketika satu orang beriman akan meninggal dunia, 70.000 malaikat turun dari langit. Hanya calon mayat ini yang bisa melihat. 70.000 malaikat itu wajahnya bersih-bersih, terang dan indah, senyum mereka sangat menenteramkan hati dan jiwa. Yang bisa melihat 70.000 malaikat ini adalah orang beriman yang akan dicabut nyawanya, yang akan meninggal sebentar lagi. Hanya dia seorang yang bisa melihat. 70.000 malaikat turun, ramah-ramah wajah mereka. Mereka turun, langsung mengelilingi calon mayat yang beriman. Salah satu di antara 70.000 itu adalah malaikat maut. Wajahnya lebih tampan dari seluruhnya, lebih indah daripada seluruhnya. Malaikat maut berdiri di atas jasad orang beriman yang akan meninggal dunia ini. Rasul mengatakan, malaikat ini kedua telapak tangannya dia letakkan di kedua pelipis orang beriman yang akan dicabut nyawanya. Lalu dipanggil dengan ayat ini, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil dengan lembut, hai yang punya jiwa yang bersih, hai yang punya jiwa yang tenang, wahai yang punya ruh yang suci, kembalilah engkau sekarang kepada Sang Penciptamu dalam keadaan engkau senang berjumpa dengannya, engkau ridha bertemu dengannya, dan Allah pun suka bertemu denganmu. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang telah mendahuluimu sebelum ini. Masuklah ke dalam surgaku saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman yang akan meninggal ini dikasyafkan, dibukakan tabir gaib yang menghalangi antara mata ini dengan pemandangan surga. Terbuka, maka dia langsung menyaksikan sebuah pemandangan yang tidak pernah ada di muka bumi. Sebuah pemandangan yang menghipnotisnya, sebuah pemandangan yang menyebabkan ruh dan jiwanya ingin lepas segera menuju ke sana. Pemandangan surga. Ada rumah yang maha besar dan maha indah. Rumah ini 105 km kali 105 km besarnya. Tingginya rumah itu dapat dimasukkan gunung ke dalamnya. Rumah itu maha indah. Interior dan eksteriornya tidak bisa dibahasakan dengan bahasa manusia. Taman-taman yang lapang dan indah. Semua kelengkapan kenikmatan lengkap di sana, selengkap-lengkapnya. Dan di gerbang itu tertulis, pemilik rumah itu adalah dia yang akan dicabut nyawanya. Dia yang akan menempati rumah itu. Itulah surga. Melihat apa yang akan ditempatinya, maka ruh ini tidak ingin menahan diri, bahkan ingin loncat dari tubuh, ingin keluar dengan cepat. Maka dengan senang malaikat maut menarik, menuntun keluar. Ayo keluar, ayo keluar. Dengan lembut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarlah ruh ini, singkatnya diikuti oleh mata. Kedua bola mata memutih melihat ke atas, mengikuti dan mengiringi perjalanan. Ruh keluar dari tubuh. Dengan sigap 70.000 malaikat menyambut ruh tersebut dan dimandikan dengan air yang dibawa dari surga. Dimandikan dengan cepat ruh ini, lalu dibungkus dengan kain istimewa yang telah dibawa oleh 70.000 malaikat. Segera setelah dikafani, langsung disolatkan oleh 70.000 malaikat. Allah.
Di dalam hadis Imam Muslim yang lain Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara umat ini disolatkan oleh 40 orang saja dari hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa, dijamin hamba Allah ini tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Ini bukan 40 lagi Pak, 70.000 malaikat. Mereka adalah seluruhnya hamba-hamba Allah, tidak pernah berbuat dosa. Mereka solatkan orang yang beriman yang baru saja dicabut nyawanya ini. Ibarat Allah, sakitnya kematian hampir-hampir tidak terasa. Kenapa? Karena memang ruh itu sendiri sudah ingin keluar dari tubuhnya, tak sabar memasuki apa yang telah dia lihat, dia saksikan barusan. Bukan tidak sakit kematian itu. Rasul pun sampai-sampai memohon kepada Allah, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini. Rasulullah yang begitu tegar, Rasulullah yang begitu tabah, Rasulullah yang jauh dari keluh kesah, sampai-sampai berdoa waktu mengalami sakaratul maut, di mana keringat dingin keluar menahan sakit. Sampai-sampai malaikat Jibril tidak sanggup melihat wajah Rasul yang mulia kekasih Allah ini saat sakaratul maut. Lalu malaikat Jibril mengalihkan wajahnya ke tempat yang lain. Apa kata Rasulullah? Hai Jibril, apakah engkau benci melihat saya? Kata Jibril, tidak wahai kekasih Allah. Mata yang mana tega melihat kekasih Allah dan kekasih kami sakarat? Rasulullah merasakan sakitnya kematian dan berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini. Ini Rasulullah berdoa. Ibarat Allah yang kami muliakan, orang-orang beriman pasti akan merasakan sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh orang yang beriman pasti akan merasakan sakaratul maut. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Singkatnya, roh tadi akhirnya dibawa beriring-iringan menuju ke langit. 70.000 malaikat, ada yang berjalan di depan, ada yang samping kiri kanan, ada yang di belakang. Roh ini diusung ke langit dunia. Sesampai di langit dunia, segera saja malaikat penjaga gerbang langit dunia merasakan ada bau wangi yang semerbak. Bau wangi yang membuat siapapun yang menciumnya merasa senang jiwa dan tenang hatinya. Malaikat penjaga langit dunia bertanya, alangkah indahnya, alangkah wanginya, ruh siapa yang kalian bawa gerangan? Para malaikat yang membawa ruh tersebut menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Dia adalah orang anu, tinggal di negeri anu. Dia semasa hidupnya menjaga salat 5 waktunya berjamaah di masjid. Tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sabar dan tegar dengan segala musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia beserta dengan para ulama dalam memperjuangkan agama Allah. Ini adalah Fulan bin Fulan, hobi bersedekah, kuat berinfak. Ini adalah Fulan bin Fulan, ahli tahajud, kuat menjaga dan rutin melaksanakan solat duha. Ini adalah Fulan bin Fulan yang senantiasa mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ini adalah Fulan bin Fulan yang senang menyambung tali silaturahim. Ini adalah Fulan bin Fulan sang mujahid. Ini adalah Fulan bin Fulan ulama yang sangat tawadhu. Ini adalah Fulan bin Fulan hafizul Quran. Ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka apa kata malaikat penjaga langit dunia? Ada Allah, alangkah mulia yang kalian bawa. Kami akan bukakan pintu gerbang ini. Syaratnya, tahan dia untuk kami ingin ikut menyolatkannya. Maka kaum muslimin, dibukalah pintu gerbang. Roh orang beriman yang dibawa iring-iringan oleh 70.000 malaikat ini pun ditahan sesaat di langit dunia. Seluruh malaikat di lapisan langit dunia menyolatkan ruh orang yang beriman ini.
Entah berapa jumlahnya, Allahu a'lam. Menyolatkan, alangkah mulia posisi orang ini, ya Allah ya Rabb. Setelah selesai didoakan, dibawalah ruh ini, kata Rasulullah, ke lapisan langit yang kedua. Terjadi hal yang sama, maka disolatkan lagi. Selesai, dibawa ke langit ketiga sampai ke langit ketujuh. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan, sudah aku kenal hambaku ini, telah kuakui dirinya, bawalah ia kembali ke bumi. Pertemukan ia kembali dengan jasadnya. Biarkan dia mengikuti prosedur normal yang telah ditetapkan. Maka dibawalah ruh ini kembali ke langit dunia, kembali ke langit dunia dan dibawa ke bumi. Saat itu hendaknya jasad sudah diantarkan ke liang lahat. Sesigap dan secepat para malaikat melaksanakan penyelenggaraan terhadap roh orang yang beriman, hendaknya sesigap dan secepat itu pula keluarga sang mayat yang beriman selesai menyelenggarakan jenazah orang yang beriman ini. Makanya kata Rasulullah, salah satu sunnah yang harus disegerakan adalah menyelenggarakan jenazah. Saat jasad dimasukkan ke liang lahat, papan liang lahat telah disusun menutupi. Tanah pun dimasukkan menimbun kembali lubang. Lalu dipadat-padati. Setelah itu bergeraklah orang-orang yang mengantarkan sang jenazah ke dalam liang lahat, ke kuburannya, meninggalkan kuburan itu. Rasulullah bersabda, di langkah terakhir yang ketujuh dari orang yang terakhir meninggalkan kuburan, langkah yang ketujuh, roh pun disatukan kembali dengan jasad. Berfungsilah kembali telinga, berfungsilah kembali mata, tapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak mampu berteriak memanggil orang yang meninggalkannya. Dia mampu mendengar, ibarat ada orang yang tinggal di atas lantai 2 yang dari kayu, terdengar gerak jalan orang melangkah itu. Tapi sudah tidak bisa memanggil, oi jangan tinggalkan, udah nggak bisa. Lalu setelah itu kata Rasulullah, datanglah 2 pasang bola mata yang merah menyala dalam kegelapan liang lahat. Ternyata ini adalah sepasang malaikat. Ini adalah 2 orang malaikat, Mungkar dan Nakir. Sangat garang wajahnya, sangat panas matanya, menatap tajam, suaranya bagaikan halilintar di siang bolong, menggelegar memanggil sang hamba Allah yang baru saja ditanam di liang lahatnya. Panggilan malaikat ini, Man rabbuk wa ma dinuk wa madza taqulu an hadzal rajul. 3 ini saja pertanyaannya. Sungguh jika dia bukan orang yang beriman, gelegarnya suara malaikat Mungkar dan Nakir ini ditambah dengan tampang mereka yang luar biasa menegangkan dan seram. Siapa yang menciptakanmu? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agama yang selama engkau hidup di dunia engkau anut? Bagaimana kamu dengan agamamu? Wa madza taqulu an hadzal rajul, dan apa yang engkau katakan tentang lelaki ini, maksudnya Nabi Muhammad. Maka kata Rasulullah, saat itu orang yang beriman diberi oleh Allah kekuatan dan keberanian menjawab. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah kuatkan lidah orang yang beriman ketika dia masih hidup di dunia, menyatakan yang benar, berzikir, membaca Al-Quran, berdakwah dan seterusnya. Dan Allah kuatkan lidah orang yang beriman di kehidupan akhiratnya, alam barzakhnya, menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Maka ketika ditanya, Man rabbuk? Jawabannya, Rabbi Allah. Yang menciptakan diriku adalah Allah. Yang selama ini aku sembah semasa aku hidup di dunia adalah Allah.
Karena ia jujur, memang selama hidupnya dia rela diatur oleh Allah. Dia suka diatur oleh Allah. Dia tidak mau diatur oleh hawa nafsunya. Dia tidak mau diatur oleh aturan-aturan buatan makhluk di muka bumi. Dia hanya tunduk kepada Allah. Dan dia banyak sujud di muka bumi ketika dia masih hidup kepada Allah. Makanya Allah mudahkan dia menjawab, Rabbi Allah. Madinuk, apa agamamu? Dia menjawab, dini Islam. Agamaku ketika aku hidup adalah agama Islam. Aku hidup dengan Islam. Maka ketika ditanya, "Madza taqulu an hadzal rajul?" Bagaimana pandanganmu? Apa yang akan engkau katakan tentang lelaki ini ketika engkau masih hidup? Apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini? Orang ini menjawab, "Innahu Rasulullah." Aku mengikutinya. Aku bertauladankan kepadanya, hidupku mencontoh kepadanya. Dia adalah Rasulullah, jantung hatiku. Dia adalah Rasulullah, kekasihku. Orang beriman ini menjawab. Maka selesai dia menjawab, menggelegar suara dari balik arash. Benar hambaku, memang demikianlah hidupnya ketika dia masa-masa di dunia. Lepaskan dia. Letakkan ia pada tempat yang telah dijanjikan kepadanya sambil menunggu janji terbesar buatnya. Maka dilepaskanlah orang ini dari cengkraman yang menegangkan. Kemudian diperlihatkan pemandangan dari sebelah kiri. Pemandangan neraka. Pemandangan yang sangat menyeramkan. Ada jalan yang juga tidak kalah mengerikannya menuju ke pemandangan itu. Api neraka yang sangat menyeramkan. Ada sebuah ruangan penjara kecil dan sempit, full dengan model-model dan pernak-pernik penyiksaan. Dan di pintunya tertulis nama dia. Nama dia di dalam neraka itu. Dia pun gemetaran dan ketakutan. Orang beriman ini gemetaran dan ketakutan. Dia fikir bahwa dia akan dicampakkan ke sana. Malaikat Mungkar dan Nakir berkata, "Jangan engkau takut. Memang ini telah disiapkan atas namamu. Kalaulah sempat engkau hidup di dunia dulu, engkau membelakangi Allah. Engkau tidak mau benar-benar hidup dalam Islam yang kafah. Pasti ini yang akan engkau tempati. Tapi karena engkau tunduk kepada Allah, engkau rela diatur oleh Allah. Engkau menjadi seorang muslim yang kafah. Engkau tahan hawa nafsumu, maka tempat ini disegel buatmu selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah memasukinya." Lega langsung hamba Allah yang beriman ini. Ditutupkan dan dihilangkan pemandangan itu. Kemudian dibukakan sebelah kanannya pemandangan yang ia saksikan sewaktu dia akan sakaratul maut. Sewaktu nyawanya akan dikeluarkan, ditarik. Yang dia lihat adalah pemandangan yang maha indah tadi. Maka terhamparlah jalan yang terang dan indah menuju ke arah tempat itu. Dia pun ingin bangkit dan ingin menuju ke sana. Ditahan oleh malaikat. "Sebentar, mau kemana?" "Saya mau masuk. Itu kan tempat yang dijanjikan. Saya mau ke sana. Itu nama saya. Kalian lihat kan, sudah berhak saya masuk ke dalamnya." Kata malaikat, "Sabar. Kau pasti akan menjadi ahlinya. Tapi harus kiamat dulu. Sebelumnya engkau akan diletakkan di ruangan transit bersama orang-orang yang beriman, yang soleh-soleh sepertimu, yang telah duluan meninggal dunia. Yuk kita ke sana, di salah satu taman di antara taman-taman surga. Nanti ya, yang itu tuh nanti kamu pasti akan masuk ke dalamnya." Masya Allah, kaum muslimin, orang beriman ini berdoa, "Allahumma ajjilis sa'ah." Ya Allah, segerakanlah kiamat. Saking rindunya dia. "Allahumma ajjilis sa'ah." Ya Allah, segerakanlah kiamat. "Allahumma ajjilis sa'ah." Ya Allah, segerakanlah kiamat. Makanya pemalam tadi kajian kita di Masjid Trans, orang-orang beriman ketika melewati gerbang, masih ingat? Berapa orang yang malam tadi hadir? Berapa orang? Oh, hampir-hampir tidak ada. Berarti kurang nyambung nih dengan malam tadi. Orang-orang beriman dengan segera meluncur. Orang-orang munafik berteriak-teriak memanggil, tunggu kami, kami numpang dengan cahaya kalian, ini gelap banget." Kata orang beriman, "Sorry, kami udah gak sabar menuju ke rumah yang telah disiapkan buat kami dalam surga. Kalian kalau perlu cahaya, kembalilah hidup ke dunia.
Amalkanlah Al-Quran, amalkanlah sunnah, itulah cahaya yang kami dapatkan hari ini. Kami berjuang mengamalkannya dulu di dunia. Sementara kalian mempermainkannya kan dulu di dunia. Kalian mengejek kami, kalian menghina kami, dan kalian meremehkan kami, kalian membodoh-bodohkan kami, kalian melecehkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalian Muslim, maka hari ini tidak ada cahaya buat kalian. Maka mereka meluncur, udah nggak sabar menuju ke tempat yang telah Allah siapkan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini perjalanan roh. Tentang masalah ini, kenapa di dalam surat Al-Fajr, panggilan yang indah ini Allah jadikan penutup suratnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apakah hadirin semua dan hadirat, Bapak Ibu, senang kalau dipanggil begini dengan ayat ini nanti oleh malaikat maut? Apakah Bapak Ibu kira-kira mau? Karena lanjutan hadisnya, ada orang yang didatangi oleh 70.000 malaikat. Wajah mereka penuh dengan kemurkaan dan kemarahan. Gelap dan garang-garang. Mereka turun, mata mereka tegang dan menampakkan kebencian dan kemarahan. Orang yang akan meninggal ini ternyata ahli maksiat. Orang yang akan meninggal ini ternyata munafik. Orang yang akan meninggal ini ternyata orang kafir. Orang yang memerangi Islam. Orang yang memerangi para ulama. Orang-orang yang menghina dan melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang fasik, orang musyrik, mujrim, zalim. Orang ini 70.000 malaikat turun. Dalam pemandangan kebalikan dari yang pertama. Ketika mereka sudah mengelilingi, mulailah si calon mayat yang celaka ini menjerit ketakutan. Hanya dia seorang yang bisa melihat. Orang yang begitu banyak dan seram wajahnya semua, menampakkan dan menunjukkan kebencian. Maka dengan kasar, salah satu di antara 70.000 itu yang dia ternyata adalah malaikat maut, segera menghampirinya. Lalu memasukkan tangannya ke dalam mulut, kemudian tangan yang lain menghantam dada, memukul punggung, kemudian menekan perut, membabak belurinya sambil berkata, keluar kamu wahai yang punya jiwa kotor. Ukhrij ya ayyatuhan nafsul khabithah. Keluarkan jiwa kamu yang kotor dan menjijikkan ini. Keluar. Lalu dibukakan sebuah pemandangan gaib neraka. Ada tempatnya di sana, ada namanya di sana. Ya makin takut ini. Orang yang zalim, mujrim, munafik, musyrik, kafir. Orang yang suka menghina ulama, melecehkan para ulama, memfitnah para ulama. Orang yang suka menghina kaum muslimin dan merendahkan kaum muslimin, mempersulit umat Islam. Orang yang memerangi Islam. Orang-orang macam ini dalam keadaan di puncak ketakutan ibarat Allah yang kami muliakan, di babak beluri. Kenapa? Karena dia melihat pemandangan neraka, ada namanya di situ dan dia akan menempatinya. Makin ketakutan roh ini, makin mencengkram nafas di dalam tubuhnya. Kaum muslimin, dia tidak mau. Dia tidak mau, maka dia cengkram setiap mili demi mili dalam jasad kasar ini. Mencengkram dengan sangat kuat. Sementara malaikat menarik-nariknya. Luar biasa. Coba bawa seekor kucing ke lantai 10. Lihatkan pemandangan dari lantai 10 itu pemandangan bawah. Kemudian usahakan melepaskan kucing. Pasti kucing itu akan menancapkan kuku-kukunya di tangan-tangan kita. Betul tidak? Karena ketakutan kemana dia akan lepas kalau jika ia keluar, ia melepaskan tangannya. Maka dia mencengkram. Semakin kuat kita melepaskannya, semakin kuat dia ketakutan. Roh dan nafsu orang yang akan mati, sementara dia lihat kemana tempatnya, akan mencengkram mili demi mili tubuhnya. Maka disinilah pusat dan puncak penderitaan. Sakit yang luar biasa karena sulitnya malaikat mengeluarkannya. Dipukul sana, dipukul sini. Akhriju anfusakumul yawma tujzaun. Keluarkan jiwa kalian. Sekarang dibalasi apa yang sudah menjadi kejahatanmu selama ini. Dulu mentang-mentang kamu punya pangkat dan jabatan. Dulu mentang-mentang kamu adalah yang punya kekuasaan. Mentang-mentang punya duit. Kamu memerangi Islam. Kamu mempersulit dakwah Islam. Kamu memusuhi para ulama-ulama warasatul anbiya. Keluar. Ibarat Allah, bunyi sakarat yang mengerikan. Rasul berkata, orang kafir ini, orang munafik ini, orang musyrik ini, orang zalim ini, orang fasik ini akan berkata, kematian yang berat.
Mata membeliak, mulut menganga, sambil mengeluarkan suara yang sangat menyakitkan. Seperti kuda jantan yang disembelih, kata Rasulullah, dengan benda yang tidak tajam. Demikianlah beratnya kematian. Lalu, semili demi semili pun lepas. Rasul bersabda, seandainya bumi ini digilaskan kepadanya secara perlahan-lahan, keluarnya roh itu enggak cepat, Pak. Keluarnya roh itu perlahan. Beberapa menit baru ujung kaki, 1-2 jam baru bagian kaki ke ensel kaki, terus bergerak ke atas lambat, Pak. Begitu keluarnya roh, lambat. Bagian pahanya masih panas, sementara bagian betis ke bawah sudah dingin. Itu menandakan ruhnya sudah sampai ke lutut. Kemudian ketika ruhnya terus bergerak, pahanya sudah dingin, sementara perutnya masih terasa hangat. Orang ini sedang mengalami sakarat. Saat itu ya Allah, setan bersilih ganti datang. Setan datang dalam berbentuk rupa. Ini puncak godaan terakhir. Dia datang dalam bentuk ayah yang telah meninggal dunia, dalam bentuk ibu yang telah meninggal dunia. Dia merayu, nak, kami kan sudah dulu darimu. Maka agama yang benar adalah agama Nasrani, nak. Cepat, masuklah ke agama itu. Engkau akan selamat, nak. Kau akan gabung dengan kami dan kita masuk surga. Kalau dia orang berilmu, ada iman, amal solehnya banyak, dia tahu ini adalah setan, maka dia akan berkata, tidak. Tapi kalau dia anti pengajian, ilmunya minim, dosanya banyak, dia sangat mudah tertipu. Dan dia mengangguk, dia mengiyakan, maka murtad dia saat itu. Maka sayang betul lah orang-orang yang tidak mau ngaji, orang-orang yang tidak mau menjadi hamba Allah yang baik. Akhir hayatnya akan terfitnah oleh setan-setan yang terlaknat, yang menampakkan diri dalam berbagai macam bentuk rupa. Ibadah Allah yang kami muliakan, saat keluar terus sampai ke perut, Allah masih membukakan pintu taubat. Cuma memang karena dosa-dosa masa lalunya nggak kepikir mau taubat itu. Yang dia pikirkan adalah betapa sakitnya pergerakan roh meninggalkan badan. Sakit sampai ke tenggorokan. Maka tertutuplah pintu taubat. Kemudian keluar dan lepas. Dengan cepat dibungkus dengan kain kasar, nggak dimandiin, dibungkus dengan kain kasar yang busuk. Lalu diseret, bukan di bawah, seperti diseret menuju ke langit dunia. Baunya menjijikkan kemana-mana. Malaikat penjaga langit dunia nyetop. Luar biasa biadabnya ini bau. Siapa yang kalian bawa? Apa kesalahan dan dosanya? Dikatakan ini adalah si durjana Fulan bin Fulan. Dia semasa hidupnya di dunia menghina para ulama, memfitnah para ulama, menjebloskan para ulama ke dalam penjara. Inilah orang-orang yang mempersulit Islam. Inilah orang-orang yang menjual bangsa dan negara. Inilah orang-orang yang melakukan korupsi, makan riba. Ini adalah orang yang berzina, menyerakkan air maninya kemana-mana. Ini adalah orang yang menyogok. Ini adalah orang yang suka menerima sogok. Ini adalah orang-orang yang telah melakukan pemutusan tali silaturahim, orang yang durhaka kepada kedua orang ibu bapaknya. Inilah orang-orang yang menelantarkan salat dan mempermainkannya. Ini adalah orang-orang yang enggan membayarkan zakat. Ini adalah orang-orang yang pelit. Inilah orang-orang yang tidak mau menolong saudara muslimnya yang ada di Rohingya, yang tidak mau menolong saudara muslimnya yang ada di Palestina, di Syria. Inilah orang-orang yang egois, orang kaya tetapi dia telah bermaksiat dengan hartanya. Ini adalah Fulan bin Fulan. Maka malaikat penjaga langit dunia berkata, sorry, kami tidak akan bukakan pintu gerbang untuknya. Dia tidak boleh lewat. Maka terdengarlah gelegar suara dari sisi Allah bahwa kembalikan dia cepat ke bumi. Tidak ada tempat baginya dalam perjalanan ini. Kembali dia ke bumi, sementara dia diizinkan oleh Allah melihat jasadnya saja. Jasadnya ternyata sedang dibawa menuju ke kuburan. Rumah mewah yang telah didapatkannya dengan segala macam cara telah ditinggalkan. Pakaian-pakaian kebesaran, HP-HP dan barang-barang yang indah semuanya setelah dicopot. Tinggallah bangkai busuk yang tidak berharga, bahkan keluarganya pun tidak ingin lama-lama ada di rumahnya. Dibawa ke tempat peristirahatan yang disitulah pusat dan puncak star daripada penderitaannya. Saat dimasukkan ke liang lahat,
Dia selalu berkata dengan penuh penyesalan, aduhai celakalah aku, aduhai mampuslah aku hari ini, aduhai binasalah aku. Dimasukkan, lalu ditutup, kuburannya ditinggalkan. Dia mendengar suara dua orang malaikat menggelegar. Rasul menjawab, dia tidak mampu menjawab. Setiap kali ditanya oleh malaikat, dia selalu berkata, ah. Setiap kali ditanya, dia selalu menjawab, ah. Kalau dia orang munafik, saat ditanya, apa yang kamu ketahui tentang Rasulullah? Dia berkata, kata-kata orang, dia itu adalah Rasulullah. Kami juga ikut-ikutan dengan kata orang itu. Hanya itu yang mampu dia jawab. Karena memang pada kenyataannya ketika hidup di dunia, dia tidak suka mengidolakan Rasul. Dia bahkan membenci dan memerangi sunnah Rasul. Makin berjenggot, makin goblok, dan sebagainya. Yang kayak gini ini nih. Dia akan sulit menjawab, dan memang tidak bisa menjawab. Ini soal jawab alam kubur, walaupun sudah dibocorkan dalam hadis-hadis yang sahih, bukan berarti bisa dihafal dari sekarang jawabannya. Yang bisa menjawab itu adalah fakta amalnya ketika dia masih hidup di dunia. Ini yang menyebabkan dia mampu menjawab. Singkatnya, ketika dia tidak mampu menjawab, gelegar suara dari langit berkata, telah terlaknatlah dia, telah terkutuklah dia. Tempatkan ia pada tempat yang telah dijanjikan sesuai untuk para mujrimin sepertinya. Maka mulailah cemeti dan hantaman pertama menghantamnya. Jedar! Maka dia terhunjam ke dalam perut bumi. Dicongkel kembali untuk disiksa berikutnya. Bunyi siksaan ini dan teriakan orang celaka ini, selain jin dan manusia, kata Rasulullah, diizinkan mendengar. Ayam merintih, ayam merintih. Kuda juga tidak mampu mendengar cerita orang-orang yang disiksa di alam kubur. Anjing melolong, beratnya penderitaan mereka mendengarkan siksaan orang yang diazab di dalam kubur. Ibarat Allah, seluruh binatang yang ada tinggal dekat-dekat kuburan tersiksa. Makanya kalau ada yang buka ternak kandang, atau peternak kandang-kandang untuk ternak dekat kuburan, ini sebenarnya sebuah penyiksaan terhadap hewan-hewan. Jauhkan mereka. Rasul pun melarang jangan buat rumah dekat-dekat kuburan. Karena ada energi negatif yang akan membuat kita tersiksa dan tidak nyaman. Ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, orang ini dinampakkan kepadanya terlebih dahulu pemandangan sebelah kanan. Surga yang ada namanya di situ. Masya Allah. Dia pun jingkrak-jingkrak, pengen berdiri untuk menuju ke sana. Ditahan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mau kemana lo? Tuh rumah saya, itu tempat saya. Maka kata malaikat, benar, itu memang sudah resmi untukmu. Itu kalau kamu hidup di dunia tunduk pada Allah. Kamu mendukung agama Allah. Kamu bersama para ulama. Kamu tunduk kepada Allah SWT dan melawan hawa nafsumu. Memang itu memang tempat yang sudah disiapkan buat kamu. Kan kamu lihat ada namanya, nama kamu kan. Sayang, kamu ketika hidup di dunia menjadi musuh Islam kan. Ketika kamu hidup di dunia, kamu sombong, tidak mau sujud kepada Allah kan, sok sibuk. Ketika kamu di dunia, kamu mentertawakan agama Allah kan. Kamu mempersulit para ulama dan kaum muslimin kan. Kamu menjual negara kan. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini tempat buatmu, tidak akan pernah menjadi tempatmu. Disegel, ditutup, dan digulung kembali jalannya menuju ke tempat itu. Lemes dia langsung. Dibukakan pemandangan sebelah kiri, tempatnya dalam neraka. Maka dia ketakutan. Apa kata malaikat? Jangan cemas, kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Tapi enggak sekarang. Nanti setelah sangkakala, kiamat pertama, padang mahsyar dihamparkan, maka pintu-pintu neraka dibuka, baru kamu akan menjadi penghuninya. Saat itu dia berdoa, Allahumma ajilis sa'ah, sambil ketakutan, ya Allah, tundalah kiamat. Ya Allah, lamakanlah kiamat. Lamakanlah kiamat. Ketakutan dia melihat di mana tempatnya yang akan menjadi huniannya, abadi di dalamnya. Ya Allah, ya Rabb. Setelah itu dia mengalami siksaan pagi, petang, siang, malam, sambil diletakkan dalam perut bumi. Fi asfalas safilin. Sementara yang pertama tadi di a'la illiyin. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yuk kita kembali ke surat Al-Fajr tadi. Kita kembali ke surat Al-Fajr. 5 menit lagi. Atau paling lama 10 menit lagi. Kita bangkit dulu ya. Kita sholat sunat syuruk 2 rakaat.
Karena kata Rasulullah SAW, man sallas subha fi jamaah, siapa yang melaksanakan sholat subuh dalam berjamaah, wa fi riwayah ukhra, di riwayat yang lain, fi masjid, berjamaahnya di masjid, thumma yaq'ud, lalu dia duduk, yadhkurullah ta'ala, dia berzikir. Ini termasuk zikir tertinggi ini, mendengarkan majelis ilmu. Dia berzikir hatta tatlu'asy syams, sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, dia lewatkan sampai mataharinya bergeser, bergerak naik. Oleh para ulama mengatakan lebih kurang 15 menit atau 20 menit setelah syuruk. Ya, dia sholat 2 rakaat. Thumma yaqumu yusalli raka'atain. Lalu dia bangkit melaksanakan sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah. Dia berhak mendapatkan pahala orang yang pulang dari haji dan umrah secara penuh. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang kerja-kerja di luar sana, khusus Sabtu Minggu jangan sia-siakan momen yang termahal ini. Ya. Taib. Surah Al-Fajr. Coba baca sama-sama. Yang ya ayatuhan nafsul mutmainnah, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita mohon dengan sangat agar imam kita mengulang kembali membaca, sehingga membayangkan malaikat maut yang membacakan ayat itu untuk kita semua. Kita mohon kepada beliau, tolong baca. Ya ayat simak dengan iman, simak dengan hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ayat ini hanya ada di surah Al-Fajr. Mari kita lihat, ada hubungan enggak dengan awal ayat? Wal fajri walayalin ashr wasyafa'i wal watr wal laili idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hajar. Sampai di ujung ayat, di ujung surat, Allah tutup dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Memang ada hubungan yang sangat kuat kaum muslimin. Wal fajr. Di waktu fajar orang-orang istimewa saja yang sanggup bangkit. Di waktu macam fajar tadi sebelum subuh, ada waktu fajar itu 2. Fajar kadzib, fajar shadiq. Fajar kadzib yaitu kumandang azan buat membangunkan waktu terakhir untuk tahajud. Waktu-waktu di mana orang-orang bisa melaksanakan sahur bagi yang pengen sahur. Dikumandangkan azan, belum masuk subuh itu. Dan itu biasanya mengumandangkan azan adalah Ibnu Ummi Maktum. Kemudian pas masuk fajar shadiq, ufuk timur sudah mulai memerah, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan masuknya waktu subuh. Jaraknya kira-kira 40 menit, 45 menit. Maka ibadah Allah di waktu ini jelas hanya orang-orang beriman yang telah bangkit. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah adalah orang-orang yang rutin bangkit di waktu fajar. Orang-orang yang melaksanakan tahajud, orang-orang yang berdoa kepada Allah, orang-orang yang bangkit
sementara udara begitu dingin, sementara hujan mungkin saja turun, sementara malam tadi dia mungkin telat untuk tidur, ternyata dia tetap bangkit. Inilah orang-orang istimewa, hanya orang-orang beriman yang bangkit pada jam-jam sebegini. Ibarat Allah yang kami muliakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disambung dari awalnya, dipangkali dari awalnya, wal fajr. Berat ini bangun pada waktu fajar, berat. Untuk ada di atas sajadah itu berat. Orang munafik, oh, jangan berharap mereka sanggup pada jam-jam sebegitu. Mungkin ini jam mulai mereka telap dan teler. Mungkin jam-jam ini mereka mulai memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam selimut, menyempurnakan tidurnya. Sementara orang beriman telah bangun, wal fajr, demi waktu fajar. Lanjut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Adakah tidak engkau lihat bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Adakah tidak engkau lihat kepada mereka? Kemudian wasamud alladzina jabus sakhra bil wad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana yang Allah perlakukan dengan kaum Samud? Kemudian ayat berikutnya wa fir'auna dzil autad. Tidakkah engkau lihat Firaun yang memiliki bala tentara yang banyak? Kaum Ad yang memiliki kemampuan teknologi di mana mereka mampu mendirikan kota, rumah-rumah dan gedung-gedung yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah ada dulu, sekarang dan nanti yang mampu membuat seperti mereka. Sementara kaum Samud hebat lagi. Bukit-bukit cadas, batu-batu keras mereka jadikan sebagai istana dan rumah-rumah mereka. Belum ada teknologi yang mampu membuat seperti yang mereka buat. Sementara Fir'aun, Dzil Autad, punya bala tentara yang banyak, punya senjata yang hebat, punya kelengkapan militer yang Masya Allah. Lihat mereka-mereka ini, alladzina taghaw fil bilad. Ternyata kerjaan mereka membuat kerusakan di negeri mereka, di negara mereka. Mereka membuat aniaya kepada pembawa-pembawa dakwah. Mereka melawan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa aktsaru fihal fasad wa aktsaru fihal fasad. Banyak kerusakan yang mereka buat di mana-mana, merusak saja. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Maka Allah yang akan melangsungkan kepada mereka cemeti azabnya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu pemilik cemeti azab yang tidak akan bisa dihindari. Coba sebentar, coba merenung dulu sebentar. Apa hubungannya sih dari wal fajar kok tiba-tiba menceritakan tentang kaum yang celaka? Kaum yang teknologinya bagus, duitnya banyak, kemudian militernya keren. Apa hubungannya dari wal fajar ke sini? Lalu ujung ayatnya adalah ya Tuhan nafsul mutmainnah. Renungkan ini kaum muslimin. Dapatkan sebuah hikmah di sini. Ini artinya orang-orang yang beriman pasti akan berhadapan dengan tipe makhluk-makhluk jahat seperti ini. Orang-orang beriman pasti akan berhadapan dan diuji oleh Allah dengan orang-orang yang biadab seperti ini. Apalagi di akhir zaman. Ini di surah Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang rutin bangkit di waktu fajar, minimal bangkit di sepertiga malam terakhir, lalu beribadah kepada Allah, berjuang di waktu-waktu Islam akan mulai bangkit. Ini kalau fajar diartikan dalam artian makro, maka adalah kebangkitan Islam. Menjelang fajar kebangkitan Islam, kondisi kita sekarang. Nah, orang-orang yang mampu bangkit pada waktu-waktu seperti ini, mampu berjuang, dia akan berhadapan dengan tiga tipe manusia tadi. Ad, Samud, Fir'aun. Akan berhadapan dengan orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya teknologi, dan orang-orang yang punya bala tentara dan kekuatan. Dia akan diuji, tetapi Allah berfirman dalam surah Muzammil, Allah akan kokohkan dia berkat bangkitnya dia sepertiga malam. Allah akan kuatkan dia dan Allah akan sabarkan dia. Kalau dia terbunuh, dia akan dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul. Ini loh, yang berhak mendapatkan panggilan ini adalah yang rutin tahajud, yang bangkit di sepertiga malam terakhir kebangkitan Islam ini, menuju kepada fajar Islam. Dia istiqomah karena ibadahnya yang luar biasa, karena perjuangannya yang luar biasa. Akhirnya kematiannya berhak dipanggil oleh malaikat maut dengan penutupan surat Al-Fajr ini. Indah tidak? Indah tidak?
Jadi jangan pernah mimpi berharap dipanggil dengan panggilan ini ternyata nggak mau tahajud, ternyata meninggalkan sholat subuh berjamaah. Jangan berharap ternyata di sepertiga malam terakhir menuju kebangkitan Islam ini dia tidak termasuk di antara para pejuang, tapi dia hanya orang-orang yang menyaksikan dan melihat saja. Hartanya tidak keluar, tubuhnya juga tidak bergerak, dan dia tidak melakukan apa-apa. Dia berharap Islam bangkit, hanya itu saja. Sementara dia biarkan Islam dan kaum muslimin menderita, air mata tumpah, darah tumpah berserakan di mana-mana, dia hanya diam saja. Orang seperti itu berharap dipanggil dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, tidak pernah. Jadi akan dipanggil adalah yang bangkit di sepertiga malam terakhir, menjelang fajar kebangkitan Islam. Dia menjadi pejuang bersama para ulama. Di Indonesia dia bersatu dengan para ulama. Dia berjuang bersama umat Islam yang lain, ahlus sunnah wal jamaah. Dia mengorbankan hartanya, pikirannya, dia mengorbankan nyawanya, dia mengorbankan semua yang dia punya dalam rangka menyongsong kebangkitan Islam. Dia termasuk yang bangkit di sepertiga malam terakhir. Jadi ada makna langsung, yaitu ibadah dalam bentuk sholat tahajud. Ada makna dalam artian analogi perjuangan menjelang kebangkitan Islam, fajar kebangkitan Islam. Orang yang macam ini akan berhadapan dengan Fir'aun, dengan ancaman pelurunya, dengan ancaman militernya dan tentaranya. Kaum muslimin yang ada di Amerika dihadapkan dengan Donald Trump. Kaum muslimin yang ada di Rusia dihadapkan dengan Vladimir Putin. Kaum muslimin yang ada di Syria dihadapkan dengan Bashar Assad. Kaum muslimin yang ada di Rohingya dihadapkan dengan Asin Wiratu dan seterusnya. Ya, setiap orang Islam di muka bumi di fase keempat di akhir zaman ini sedang berhadapan dengan jenis kaum Thamud, kaum Ad dan kaum Fir'aun di akhir zaman. Istiqomahlah. Ketika dia menjadi orang yang mampu rutin melaksanakan ibadah di sepertiga malam terakhir, Allah menjamin dia akan dikuatkan oleh Allah. Dan kalaupun harus menghembuskan nafas terakhirnya, dia termasuk yang dirayu oleh malaikat. Dia termasuk yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bangunlah, salatlah 2 rakaat, salat sunat syuruk. Semoga mendapat keberuntungan pahala haji dan umrah total. Setelah itu kita lanjutkan lagi dan kita diskusi, lalu kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal inhadu wa sallu salata sunat syuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna minkum. Semoga amalan kita diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tahajud kita tadi sampai kepada doa-doa kita, sampai langkah-langkah kaki kita menuju masjid ini, dan sholat sunat fajar 2 rakaat tadi yang nilainya lebih baik dengan seluruh bumi dan segala isinya. Kemudian sholat subuh berjamaah kita, lalu kajian kita yang penuh berkah ini, kemudian sholat sunat syuruk kita barusan yang nilainya adalah ibadah haji dan umrah. Allahu Akbar. Semoga Allah terima seluruhnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita lanjutkan lagi. Jadi ada orang-orang beriman yang istimewa, yaitu yang bangkit di sepertiga malam terakhir, melaksanakan ibadah malam, qiyamul lail, minimal di waktu fajar kadzib, setengah jam sebelum subuh minimal. Dia sudah bangkit, dia sudah sholat, dia sudah berzikir, istighfar, dan dia sudah berdoa. Lalu dia sibukkan dirinya dengan zikir dan membaca Al-Quran. Kemudian dia pergi ke masjid berjamaah sholat subuh. Dan dia tidak tidur setelah sholat subuh. Dia akan berzikir, mendengarkan ilmu, atau membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Ini untuk urusan ibadah. Ini orang-orang seperti ini, beratnya ujian yang dihadapi, dia lewati dengan tegar dan sabar, dia tidak akan menjamkan matanya, maka dia akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang besar. Seharian itu jiwanya akan ringan dalam beribadah, mengamalkan soleh, hatinya akan tenang, dan dia akan dibukakan segala keberkahan. Taib. Tetapi ada kelompok manusia, lihat lanjutan ayatnya. Setelah Allah menceritakan orang-orang beriman, lalu Allah menceritakan para penjahat-penjahat yang akan menjadi lawan orang-orang beriman.
Dan melalui mereka ujian berat itu Allah datangkan untuk orang beriman. Rasulullah dalam hadis sahih Imam Ahmad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu fikir kamu bisa masuk ke dalam surga? Apakah kamu yakin kamu bisa masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu. Sementara kamu belum lagi diberi ujian oleh Allah seperti orang-orang sebelum kamu telah diuji. Apa ujiannya? Sama, massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu. Kamu diuji oleh Allah massathumul ba'sa, kesulitan ekonomi yang sangat berat. Wad-dharra, teror yang dialami oleh fisik. Mungkin ditangkap, mungkin dikejar, mungkin disiksa dan sebagainya. Atau mungkin dipaksa untuk berperang melawan mereka. Wazulzilu, dan hidup kamu diteror oleh mereka, digoncang, dibuat tidak lagi stabil. Rumah tangga juga dibuat tidak stabil, usaha ekonomi juga dibuat tidak stabil, ya, diteror. Hatta yaqula Rasul, sampai-sampai Rasul dan walladzina amanu ma'ah, dan orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapanlah Allah akan tolong kami? Berat nian rasanya, sungguh-sungguh sangat berat. Ini Rasul yang mengatakan ini kalimat yang Allah badikan dalam Al-Quran, mata nasrullah. Saking beratnya sampai-sampai Rasul dan orang beriman berkata, mata nasrullah, kapankah Allah akan tolong kami? Ala, ketahuilah, kalau yang ba'sa, dharra, zulzilu itu tiga-tiganya sudah kamu jalani, inna nasrallahi qarib, saat itu pertolongan Allah sudah amat dekat. Nah, Rasul menjelaskan, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ujian yang ba'sa, dharra, zulzilu ini dialami oleh umat Nabi Muhammad yang beriman melalui jalur orang yang sekelas Thamud, Ad, dan Fir'aun. Paham maksudnya? Orang-orang level ini yang mampu menimpakan ba'sa, dharra, dan zulzilu kepada orang beriman. Lihat di Rohingya, lihat yang ada di Syria, lihat yang ada di Yaman, lihat yang ada di Amerika hari ini, lihat yang ada di Iran, lihat yang ada di Irak hari ini. Penderitaan yang ditanggung oleh orang-orang beriman. Dan di akhir zaman ini, di fase keempat ini, makin berat umat Islam mengalami ba'sa, dharra, dan zulzilu. Tetapi ingat, ala inna nasrallahi qarib. Justru itu adalah bentuk dekatnya pertolongan Allah dan kemenangan untuk orang beriman. Makin jahat musuh, makin zalim mereka, makin cepat kehancuran mereka langsung di tangan Allah Subhanahu. Jadi jangan gelisah ya, jangan ketakutan. Ini pertanda saatnya mereka akan digulung oleh Allah dengan azabnya. Sebentar lagi itu. Kita bersiap-siap saja, siapkan jiwa kita, siapkan generasi kita, siapkan untuk mengambil alih urusan dunia ini. Masa depan adalah untuk Islam. Takbir! Masa depan akan dijanjikan oleh Allah kembali ke tangan hamba-hambanya yang beriman, tapi yang lulus melewati ujian. Nah, di sepertiga malam terakhir, sifat orang munafik dalam masa-masa genting seperti sekarang ini muncul. Lihat ayat berikutnya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini muncul orang munafik. Orang munafik standarnya adalah fulus. Standarnya adalah fulus. Loyalitasnya akan diserahkan kepada siapa yang bisa menjamin ketenangan ekonominya. Siapa yang bisa menjamin posisi dan jabatannya aman, tidak terganggu. Ini jelas orang munafik. Saat ada penghinaan Al-Quran di Indonesia terjadi, orang-orang munafik kemana kiblatnya? Siapa yang mereka dukung? Siapa yang mereka bela? Adalah yang bisa memberikan jabatan, yang bisa memberikan fulus. Maka ke sana dia pergi. Karena baginya kemuliaan adalah fulus, jabatan, pangkat. Orang-orang munafik muncul di sini. Di sepertiga malam terakhir, di menjelang waktu fajar, hanya orang munafik yang tidak mau bangkit. Betul tidak? Athqalu salatin alal munafiqina salatul isya wal fajar. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat malam, baik itu waktu isya ataupun waktu subuh. Orang munafik nggak akan mau bersama dengan perjuangan ini, nggak akan mau.
Jadi jangan heran, sekali lagi saya katakan, jangan pernah heran, kok kayak gitu ya. Padahal dia kiai, padahal dia buya, padahal dia ulama, padahal dia orang Islam, padahal dia di partai Islam. Kok kayak gitu ya? Kok dia membela penghina Al-Quran? Kok dia begini ya? Jangan heran. Allah menyebutkan di surah Al-Fajr loh, bahwa ada tipenya orang-orang yang bangkit sepertiga malam terakhir, dan akhirnya dia harus berhadapan dengan kelas Tsamud, Ad, dan Firaun. Dan ada yang tipenya cari aman, di mana standarnya adalah fulus, jabatan, pangkat, dan kesenangan hidup, ketenangan dan kemapanan. Maka orang-orang macam ini disebutkan di akhir bahwa dia akan mengalami siksaan dan kehinaan. Tapi orang yang beriman, dia akan dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dan sampai akhir hayat. Alangkah indahnya. Semoga motivasi subuh ini makin memantapkan posisi keyakinan kita bahwa ada di pihak yang bangkit adalah bentuk keindahan yang akan kita nantikan, di mana kalau ada yang akan menjadi korban, maka siap-siaplah dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah sampai akhir hayat. Maukah saudara-saudari seluruhnya, Bapak Ibu semuanya, mendapatkan himbauan yang begini indah di akhir hayatnya? Maka bangunlah, tahajudlah, maka ikutlah berjuang, ikutlah bersama-sama, siap-siaplah berjual beli dengan Allah. Harganya surga, harganya surga, siap-siaplah. Tetapi dari sekarang tunjukkan ketulusan dan perjuangan kita, pengabdian kita yang benar-benar untuk membela agama Allah ini. Dan untuk sekarang kondisi kita di NKRI, ke depan NKRI yang tercinta akan memerlukan kepada darah-darah syuhada dari umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Kita tidak mungkin bisa mengelak suatu hari kalau mereka main kasar, mulai menumpahkan darah, maka saat itu darah dibalas dengan darah. Kalau mereka mulai main kasar, mulai mengangkat senjata, diarahkan kepada kita, kita bukan seperti para saudara kita yang belum mengerti jihad di Rohingya, lalu menyerah saja disembelih. Bukan itu tipe kita. Indonesia terkenal umat Islamnya mengalir dalam darah mereka itu darah-darah para pejuang. Betul tidak? Di dalam darah kita ada darah para syuhada, ada darah para pahlawan. Kita tidak mau perang, kita anti dan jijik dengan perang. Tetapi kalau itu mereka yang mulai, maka kita akan borong semuanya. Sepakat tidak? Bapak Ibu, orang-orang beriman tidak akan pernah ragu-ragu itu. Orang-orang beriman tidak akan pernah berpikir dua kali, malah rindu malah. Kita memang anti perang, tapi kita akan mudah beradaptasi dengan perang. Allahu Akbar. Kita akan mudah beradaptasi dengan perang. Insya Allah Ta'ala. Nyawa ini begitu murah, Pak. Daging dan darah ini juga akan berakhir dengan kematian kok. Kita akan dibungkus dengan kafan cepat atau lambat, maka lebih baik kita di posisi yang terhormat. Tapi kalau mereka mau melakukan jalan damai dan baik, kita bisa berdamai. Dan kitalah yang paling ideal mewujudkan kedamaian itu. Namun sekali lagi, kalau mereka mulai main yang tidak baik, mulai membantai ulama kita, membunuh kaum muslimin, saat itu saya akan paling di depan jual beli dengan Allah SWT. Siapa yang mau ikut? Angkat tangan! Semuanya. Takbir! Wal fajr! Wal fajr, demi waktu fajar. Ini saat kebangkitan Islam. Ini saat kebangkitan Islam. Berbahagialah dengan panggilan Allah nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jangan jadi orang munafik ya. Orang munafik nyari aman. Orang munafik nggak mau ambil resiko. Orang munafik dia hanya berpihak kepada siapa yang bisa memberikan jabatan, siapa yang bisa memberikan fulus, siapa yang bisa memberikan kenyamanan. Ini orang munafik. Kalau kita tidak, kita jual belinya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena surga begitu indah dan abadi, sementara hidup ini begitu hina dan busuk. Tidak akan maulah kita jual akhirat yang begitu indah dengan kehidupan dunia yang begini hina dan busuk. Barakallahu fina fikum. Insyaallah sebelum kita berdoa bersama, saya akan buka ruangan diskusi dan tanya jawab. Tafadhol. Silakan kalau ada yang akan diskusi seputar tajuk atau topik yang kita angkat pada subuh hari ini. Naam, silakan. Jika ada, jika tidak ada ya kita selesaikan dengan kita berdoa. Tafadhol. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama-ulama kita, tetapi ibarat Allah yang kami muliakan, yang merasakan sakit itu adalah nafas. Yang merasakan tersiksa itu adalah nafas. Ketika tubuh telah hancur dan luluh, dimakan belatung, kemudian menjadi tanah, saat itu yang abadi adalah nafas. Yang abadi adalah nafas. Nafas itu menyatu dengan ruh, maka dia akan merasakan itu. Ya. Sementara yang fisiknya telah dihancurkan. Namun untuk masa periode pertama, beberapa hari pertama, fisik mengalami duluan. Nah, fisik mengalami duluan, berikutnya nafas. Coba, tubuh kita ini, ketika nafas dan ruh sudah nggak ada, maka apakah dia merasa disengat oleh lebah, digigit oleh ular berbisa, dibakar, terasa nggak? Nggak ada terasa apa-apa. Itu menandakan bahwa yang merasakan adalah nafas, ruh dan nafsunya. Malaikat itu tidak terasa apa-apa. Kalau umpamanya dia dipenggal, dia disetrum segala macamnya, itu juga nggak akan pernah terjadi kok. Nggak akan merasakan apa-apa, karena malaikat tidak punya nafas. Mereka tidak punya nafas. Yang tersiksa kalau nggak makan-makan itu siapa? Nafas nggak? Nafsu. Tersiksa sekali. Kalau umpamanya kita dikurung di tempat ruangan yang sangat dingin atau di ruangan sangat panas, yang merasakan itu nafas. Bukan jasad ini, bukan fisik ini. Tapi karena dia numpang di sini, yang ikut merasakan adalah fisik. Taib. Ini permasalahan yang terasanya tidak perlu terlalu kita dalam-dalami, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu hakikat yang sebenarnya beserta Rasulnya. Ya, baiknya pertanyaan yang berkaitan dengan masalah teknis di permukaan bumi ini ketika kita masih hidup. Taib, tafadhol, silakan kalau ada yang lain. Assalamualaikum. Berhubungan dengan pihak yang disebutkan Ustaz tadi, ada seseorang yang misalkan dia itu mendengar ceramah dari Ustaz ini, pasti dia akan kenapa? Karena setiap dia diuji pasti gagal, karena saya sudah pernah melakukan ini, tapi saya orangnya pasrah, orangnya mengeluh, orangnya berbuat yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah dengan wasta'inu bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Pasti dia kemana-mana gitu. Bagaimana caranya agar istilahnya dalam dia mengatasi musibah itu, pasti dia mengarahkan ke jalan yang lurus gitu. Tapi dia itu merasa gitu, dia tuh aku tuh kayaknya nggak bisa, jadi melemahkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya agar dia bisa menguatkan diri sendiri dengan ujian yang sangat dahsyat yang disebutkan Ustaz tadi menurut surat Al-Baqarah 214 tadi. Ya, ilmu itu mengobati penyakit. Biasanya kayak gitu tuh orang yang berpenyakitan jiwanya tuh. Orang berpenyakitan jiwanya, obatnya adalah ilmu. Harusnya dia lagi nambah ilmu sampai dia paham. Kalau dia paham, maka semua penyakit kebodohan itu akan hilang. Nggak ada lagi was-was, nggak ada lagi keraguan, nggak ada lagi putus asa seperti itu. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya, ya tambah lagi ilmu. Kejar dan buru ilmu. Datang Ustaz Adi Hidayat, kejar. Datang Ustaz Abdul Samad, kejar. Ada majelis ilmu yang dibuka oleh Ustaz Rahmat Baikuni, kejar. Siapa lagi ulama-ulama, kiai-kiai Ustaz kita yang ada, kejar. Di setiap uraian-uraian dan untaian-untaian ilmu yang mereka sampaikan, ada menutupi kebodohan-kebodohan kita. Dan itulah yang nanti akan menjadikan kita ini bijaksana dan cerdas melihat dan menyikapi seluruh apapun yang terjadi di permukaan. Ilmu adalah yang terbaik sebagai perisai dan pelindung kita. Al-ilmu yahrisuk. Ilmu dialah yang akan merawatmu, yang akan menjagamu dan melindungi. Sementara wal malu tahrisuh, kamu punya harta, maka kamu yang akan capek untuk menjaga dan merawatnya. Menjadikanlah dia diri kita sebagai orang yang berilmu. Itu solusinya. Tidak ada yang lain. Silakan. Nah. Waalaikumsalam.
Ya, barakallahu fiik. Ada orang-orang memang dari umat Nabi Muhammad yang mampir dulu sebentar ke neraka. Masih ada kotoran dan urusannya yang masih menggantung. Termasuk urusan hutang, piutang dan sebagainya belum selesai. Kalau ternyata dia nggak bangkrut, berarti dia masuk surga. Tapi masalahnya kalau sempat bangkrut, nggak ada lagi alasan dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka dia merasakan dulu, dicuci dulu dosa-dosa orang yang ditumpangkan kepada dia karena dia semasa hidup di dunia menzalimi dan nggak dia selesaikan di dunia. Makanya sebenarnya kenapa Rasulullah itu bersusah-susah ketika sudah sakit berat menuju ke arah ke wafatnya beliau. Dia meminta, tolong bawa saya ke masjid, kata Nabi. Nah, Ali bin Abi Thalib di sebelah kanan, Ibnu Abbas di sebelah kiri memapah Rasulullah. Saking sakitnya Rasul, kedua kakinya tidak mampu lagi melangkah. Kata para sahabat, kedua ujung kaki Nabi membuat dua garisan di tanah. Masya Allah. Tandanya betapa lemahnya Rasul ketika itu ya. Lalu beliau masuk ke masjid, duduk di depan para sahabat dalam keadaan lemas, wajah pucat. Sudah lemah sekali. Beliau mengatakan, singkatnya adalah, yuk selesaikan sekarang. Siapa di antara kalian yang punya simpanan di saya dan saya lupa, tolong minta sekarang. Tolong siapa di antara kalian yang saya punya hutang kepadanya dan saya lupa, tolong sekarang tagih. Siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti fisiknya dan saya nggak sadar atau saya lupa, tolong balas sekarang dan seterusnya. Kali nggak ada yang menjawab, ya. Sementara para sahabat sudah mulai banyak nangis, ternyata ada satu orang yang angkat tangan, orang hitam keling. Ya Rasul, saya ya Rasul. Dulu pernah saya ini kena cemetimu ketika saya menuntun ontamu ya Rasulullah dan engkau duduk di atas onta. Sekarang saya ingin menuntut balas. Maka Rasulullah SAW meminta agar datangkan cemeti untuk laki-laki ini. Ya. Kemudian orang-orang pada marah, Umar bin Khattab marah, semua marah termasuk Ali bin Abi Thalib. Kami saja pukul sesuka hatimu, janganlah Rasulullah yang mulia. Tapi Rasul mengatakan, diam kalian, biar dia selesaikan sekarang. Saya tidak mau urusan ini selesainya nanti di akhirat. Begitu banget ya. Kemudian Rasul mengatakan silahkan pukullah. Hasan Hussein bangkit dengan penuh air mata mengatakan kami cucu kandung Rasulullah. Di tubuh kami ada darah Rasulullah. Pukul kami suka hatimu, jangan kakek kami. Tapi Rasulullah mendiamkan kedua cucunya. Duduk sayang, duduk. Biar ini kakek yang urus. Silahkan pukul saya. Ya Rasulullah, dulu punggung saya yang kena. Maka Rasul pun dengan susah payah membalikkan tubuhnya supaya punggungnya. Ya Rasul, dulu waktu itu saya sedang tidak pakai baju. Maka Rasulullah pun membuka bajunya, kelihatanlah kulit punggungnya putih dan bersih. Sahabat makin jadi-jadi nangisnya. Laki-laki ini mulai mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Orang sudah mulai nangis, gak sanggup melihat. Gemeretak gigi dalam keadaan geram juga tidak mampu ditahan. Ya kaum muslimin, di depan hidung mereka, di depan mata mereka Rasulullah akan dipukuli. Kemudian ternyata laki-laki ini sudah punya siasat. Seketika dia angkat cemetinya, dia buang jauh-jauh, dia peluk punggung Rasulullah dari belakang dan dia tempelkan kulit wajahnya yang hitam itu ke punggung Rasulullah yang putih dan bersih sambil menangis terseduh-sedan dan berkata, aku tidak bohong ya Rasulullah, memang pernah terjadi tapi sudah aku maafkan, cuma ini siasatku, sudah lama aku berharap kulitku yang hitam dan hina ini ya Allah menyentuh kulitmu yang bersih dan mulia. Ya Rasulullah, maafkan saya. Ya Rasulullah, doakan saya bisa bersamamu kelak di surga. Rasulullah pun membalikkan badannya dan dipeluknya laki-laki ini. Anta ma'i fil jannah, engkau akan bersamaku kelak dalam surga, kata Rasul. Coba lihat ini saudara-saudaraku, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah SAW ingin menyelesaikan urusan sebelum nanti di akhirat penyelesaiannya adalah amal. Nah ini jangan coba-coba main-main dengan kezaliman pada orang lain ya. Mentang-mentang dia tidak mampu membalas, mentang-mentang dia tidak mampu memprotes dan sebagainya. Tapi ingat di akhirat itu ada selesainya nanti di hadapan Allah dengan cara amalan kita. Nah ini hubungannya, korelasinya. Oleh karena itu kata Rasulullah, yang tidak bisa diselesaikan di akhirat adalah yang ketika di dunia belum diselesaikan. Penyelesaiannya cuma dengan amal. Jika semua amal habis diambil orang-orang kita zalimi, maka dosa mereka yang dipindahkan ke kita. Habis sudah, orang ini harusnya masuk surga, tapi kemudian dicampakkan dulu ke neraka demi mencuci dosa-dosanya yang ada ini. Paham? Ya, barakallahu fiik. Silakan saudaraku, ada yang lain? Sudah tidak ada. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min kulli ma'siyah dzunub la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana ya ilahana, ya Rabbana ya ilahana, ya Rabbana ya ilahana. Wahai Rabb kami, wahai yang kami sembah, kami semua adalah makhluk-Mu ya Allah. Kami Engkau yang punya. Kami semua dan nyawa-nyawa kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami semua pasti akan kembali kepadamu. Ya Allah, ya Rabb kami, dosa-dosa kami sangatlah banyak ya Allah. Kekhilafan dan aib maksiat kami tidak terhitung ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, kami baru-baru saja tobat. Kami baru-baru saja belajar menjadi hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, catatan amal kami sangatlah banyak kotornya dan hina. Kami busuk di mata-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Rahim, ya Afu, ya Karim. Ampuni kami, putihkan ya Allah seluruh catatan masa lalu kami yang hitam. Putihkan semuanya ya Allah sebelum Kau cabut nyawa kami. Ya Allah, ampuni kami dengan segala jenis dosa-dosa kami yang sudah kami kumpulkan ya Allah dalam hidup kami. Ampuni kami seluruhnya ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqomah di atas jalan hidayah ini ya Allah. Jadikanlah kami tidak ragu-ragu menambah amal soleh dan berjuang bersama para ulama dan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ringankan kami ya Allah untuk bangun tahajud dan istiqomah melaksanakan solat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya Allah, jadikanlah kami rajin bersedekah, kuat berinfak untuk membela agama-Mu ya Allah. Sehingga harta kami nikmati sampai ke akhirat ya Allah. Bukan malah menjadi pemberat urusan kami di padang mahsyar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami insan yang istiqomah di atas jalan iman ini ya Allah. Jadikanlah kami insan yang istiqomah di atas jalan kesolehan dan ketakwaan ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami insan yang terus bersabar sehingga bergelarkan orang-orang yang istiqomah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah kepada istri-istri kami yang masih keras hatinya, kepada suami-suami kami yang masih banyak menutup pintu-pintu hatinya ya Allah, kepada anak-anak kami yang sudah terbius, yang sudah tersibghah, yang sudah terwarnai oleh lingkungan jahiliyah. Berilah hidayah ya Allah kepada keluarga kami. Berilah hidayah agar tidak seorang pun di antara kami yang termasuk di antara munafikin di akhir zaman. Berilah hidayah ya Allah agar keluarga kami bukan termasuk di antara penduduk ahli neraka ya Allah. Berilah hidayah kepada keturunan kami agar tidak termasuk ahli neraka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, hati kami Engkau yang punya dan Engkaulah yang memiliki hidayah itu. Hanya Engkau yang mampu menurunkannya. Turunkan ya Allah hidayah dari-Mu untuk pasangan-pasangan hidup kami, untuk anak-anak dan zuriat keturunan kami, untuk keluarga besar kami yang masih berkiblat pada dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, masukkanlah semangat iman para sahabat ke setiap jiwa-jiwa kami ya Allah. Masukkanlah semangat perjuangan para sahabat serta para ulama-ulama wali-wali-Mu ya Allah ke dalam hati kami, sehingga kami total memperjuangkan agama-Mu, sehingga kami total menyembah-Mu, sehingga kami jadikan dunia ini hina di mata kami dan di hati kami, dan kami ringan melepaskan dunia ini untuk tegaknya agama-Mu ya Allah. Allahumma wa taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Berilah kami rezeki husnul khatimah di akhir hayat kami. Berilah kami rezeki husnul khatimah di akhir hayat kami. Berilah kami rezeki husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah di akhir kalimat hidup kami ya Allah. Allahumma rabbana wa taqabbal, Allahumma rabbana wa taqabbal, Allahumma rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rezekikanlah kami menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Letakkan kami di surga tertinggi nanti ya Allah. Jadikan kami bertetangga dengan kekasih kami Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, izinkan kami bertetangga dengan Rasulullah
Rabb, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya Allah, belalah umat Islam yang masih hidup sementara mereka tertindas dan dizalimi di Rohingya sana, ya Allah. Belalah umat Islam yang tertindas dan mereka dizalimi di Suriah sana, ya Allah. Belalah dan tolonglah umat Islam yang masih hidup sementara mereka ditindas dan dizalimi di Palestina, ya Allah, di Yaman, di Irak, di Iran, di Afghanistan, di India, dan di seluruh negara di muka bumi ini, ya Allah. Dan umat Islam yang dianaktirikan di Indonesia ini, ya Allah. Umat Islam yang diinjak-injak kehormatannya di Indonesia ini, ya Allah. Tolonglah seluruh umat Islam yang masih hidup. Tumbuhkan jiwa perlawanan dan jiwa keagungan dan kehormatan di setiap darah umat Islam yang masih hidup, ya Allah, ya Rahman. Dan jadilah Engkau bersama kami, turunkanlah bala tentaramu dan gabungkanlah dengan para mujahidin di seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, lindungi dan belalah para ulama-ulama kami, para habib-habib kami, kiai-kiai kami, ya Allah. Dan lindungi seluruh para tokoh-tokoh nasional kami yang cinta kepadamu, sayang kepada kami, dan sangat cinta kepada tanah air Indonesia tercinta ini, ya Allah. Lindungi mereka dari makar musuh-musuhmu dan musuh kami, ya Allah. Bela mereka dan kuatkan posisi mereka, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, siapapun yang berniat busuk dan buruk kepada kami, maka busukkanlah akhir hayat mereka, burukkanlah kehidupan mereka, ya Allah. Dan siapapun yang telah menyakiti umat Islam, siapapun yang telah menjual negara ini, siapapun yang telah mencabik-cabik persatuan kami, siapapun yang berniat buruk untuk menghidupkan PKI di Indonesia ini, ya Allah, siapapun yang berniat busuk dan buruk untuk memberikan ruangan kepada Syiah, ya Rabbal Alamin, di Indonesia ini, serta siapapun saja dari hamba-hambamu, ya Allah, siapapun saja dari makhluk-makhlukmu, ya Allah, yang berencana buruk untuk menjadikan kami sebagai pecundang dan orang-orang yang hina di tanah air kami sendiri. Ya Rabb, Engkau yang Maha Perkasa. Inna rabbaka labil mirsad, inna rabbaka labil mirsad, inna rabbaka labil mirsad. Maka cambuklah mereka dengan cemeti azabmu, ya Allah. Cambuklah mereka dengan cemeti azabmu, cambuklah mereka dengan cemeti azabmu, dan jadikanlah mereka tidak mampu mengelak dan menyelamatkan diri sedikit pun dan seorang pun. Allahumma Rabbana, wahai Rabb kami, siapa yang adil memimpin kami, siapa yang baik dalam mengurus urusan kami, sementara mereka sedang ada di pucuk pimpinan, maka sayangilah mereka, ya Allah. Langgengkanlah kekuasaan dan pemerintahan mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang Engkau berkahi dalam hidup mereka dan keluarga mereka, ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana wa taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala rasulika nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin wa taqabbal minna du'a ya rahman. Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita barusan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menerima amal soleh kita semua. Bapak Ibu, di luar sana ada kitab-kitab yang telah kita siapkan berkaitan dengan perjalanan ar-roh, perjalanan alam barzakh, dan kemudian masalah padang mahsyar serta zikir akhir zaman. Maka dapatkanlah kitab itu dan niatkan dua hal. Satu, kita mendapatkan sumber ilmu yang kuat dan sahih. Yang kedua, semua penghasilan dan keuntungan dari kitab ini adalah untuk mempersiapkan biaya operasional dari pendidikan yang kami kasuh di Payakumbuh, Sumatera Barat, dan kami juga sedang membangun sejadi-jadinya untuk persiapan tahun berikutnya. Maka ada dua niatnya, niatkanlah bersamaan sekalian mendapatkan kitab untuk sumber ilmu kita dan berinfak di jalan Allah untuk pondok pesantren yang kami sedang kasuh di Payakumbuh, Sumatera Barat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fina fikum jami'an. Istiqomahlah dan berbaurlah sesama umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya. Mohon jangan lagi mau dikotak-kotakkan. Silakan berbeda bendera, nggak ada masalah. Silakan berbeda mazhab, nggak ada masalah. Tetapi dalam urusan menyelamatkan agama dan menyelamatkan NKRI, kita harus bersama-sama. Satukan kekuatan, pertolongan Allah akan turun.
Kompaklah, maka Allah akan bersama kita. Insya Allah ya. Bapak Ibu semuanya, jangan pernah lagi membesar-besarkan urusan khilafiyah fikih. Itu nggak penting. Yang terbesar adalah menyelamatkan agama, bangsa dan negara kita ini. Ini yang menjadikan kita harus menyatu. Dengan kekuatan kita bersatu, lihat 212. Orang yang hebat pun ternyata Allah telah tunjukkan tumbang di atas persatuan dan kekuatan akidah kita bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ke depan 2019 adalah momen terpenting di mana seluruh kita harus menyatukan seluruh kekuatan kita. Sepakat tidak? 2019 jangan ada yang golput. Sepakat tidak? 2019 jangan ada yang golput. Sepakat tidak? Kita wajib memiliki seorang pemimpin yang sudah berdedikasi, mempunyai akhlak mulia, dan dia yang akan bersama-sama dengan kita sampai kita memiliki kembali Indonesia sebagai negeri dan bangsa yang bermartabat, negeri dan bangsa yang terhormat dengan Islam sebagai bendera teragungnya. Maka bagi kita Pancasila tidak boleh dirubah. Undang-Undang Dasar 45 jangan pernah ada yang mau otak-atik, ya. Kita akan tetap di atas itu dan kita akan siap berjuang demi keagungan Islam dan kaum muslimin. Takbir! La haula wa la quwata illa billah wa billahi taufiq wal hidayah. Kita baca sama-sama surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Pengumuman saya satu, saya hanya punya jadwal untuk keluar berbagai provinsi hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Maka jika ada yang menginginkan jadwal itu langsung berhubungan dengan asisten saya Pak Saifullah di 0821 7300 7778. Itu yang pertama. Jadi di luar itu saya tidak bisa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya fokus mengajar dan mendidik anak-anak didik kami di pesantren Madrasah Mulazamah Ulum Syariah. Ya, ini masih level tingkat SMP. Tapi saya betul-betul sudah rindu untuk betul-betul mengerami langsung generasi agar ke depan lahirlah manusia-manusia agung dan mulia. Jadi itulah jadwal saya. Yang kedua, Bapak Ibu silahkan membuka Uzma Media TV channel nanti di YouTube. Semua kajian-kajian saya serta live streaming saya nanti juga akan ada insyaAllah ta'ala. Baik kajian masalah akidah, tafsir dan sebagainya. Karena itu adalah bidang saya di akidah dan tafsir. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yang ketiga, mohon apa yang sudah saya sampaikan bisa disampaikan pada yang lain. Minimal dengan cara kopikan ceramah-ceramah ini dan diperbanyak, sebarkan, share pada yang lain agar kita mengambil andil dalam urusan dakwah ini. Yang keempat, saya akan mengangkat beberapa orang sebagai murid terdekat saya. Dan itu syaratnya dia belum menikah. Belum menikah, bagus-bagus kalau sudah tamat S1. Saya akan mendidik secara langsung, syaratnya yang bersangkutan memang sudah berakhlak mulia, ibadahnya sudah bagus, dan siap belajar menimba ilmu bersama saya, siang dan malam mendampingi saya. Ketika saya butuhkan untuk dakwah, dia bersama dengan saya dalam dakwah. Saya membutuhkannya orang-orang yang mengerti tentang IT, ini lebih utama. Karena bagaimanapun dakwah kita tidak akan lepas daripada teknologi, ya. Saya memprioritaskan yang sudah mengerti IT dan masih bujangan, mempunyai akhlak yang mulia, punya komunikasi yang bagus supaya ke depan orang-orang ini bisa menjadi hawariyun bagi Nabi Isa. Paham hawariyun? Menjadi sebagai Nabi Isa. Jumlahnya 12, jumlahnya 11 enggak masalah. Tapi syarat-syaratnya itu yang paling prioritas kaum muslimin dan berkenan tinggal dengan saya di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Siapa yang berminat dan tertarik, silakan nanti kontak saya langsung atau Pak Saifullah tadi. Kita akan coba menjajaki yang bersangkutan sejauh mana kesiapannya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, inilah peluang dari saya, semoga bermanfaat. Ingat yang bersangkutan bersama dengan saya dalam susah dan senang, dalam pahit dan getir perjuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.